lihat materi saya, perubahan-perubahan di materi saya? Ya. Bisa, Pak. Oke, berarti jalan ya, tidak ada hambatan ya. Baik. Nah, lembaga sosial itu adalah satu prosedur yang menekankan tindakan anggota masyarakat untuk mengikuti pola tertentu dan bergerak mengikuti jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat itu menurut Berger. Nah, jadi dengan penjelasan ini mungkin tadi ada beberapa di antara Anda yang berpikir bahwa namanya lembaga itu pasti seperti institusi gitu ya, mesti kantor apa atau apa institusi apa itu makanya namanya lembaga. Dan ternyata tidak, lembaga itu adalah satu prosedur yang menekan tindakan anggota masyarakat ya. Artinya menekan apa? Mengarahkan, membuat ya tindakan-tindakan anggota masyarakat itu mengikuti pola tertentu dan bergerak mengikuti jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu namanya lembaga sosial. Ya, jadi agak beda ya. Jadi sudah sekarang hilangkan dulu pengertian lembaga itu adalah kayak misalnya lembaga hukum ya, misalnya pengadilan atau mungkin juga lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu bukan itu ya. Tapi ini adalah lembaga yang dalam arti kata ilmu sosial, kebudayaan ya. Nah, atau suatu sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini namanya lembaga sosial. Ya. Misalnya, contohnya saja adalah menyusui. Menyusui bayi itu adalah sebuah lembaga sosial. Ya, karena apa? Karena di dalam menyusui itu ada prosedur yang menekan tindakan anggota masyarakat, mungkin ibu-ibu yang punya bayi untuk mengikuti pola-pola tertentu yang ada di masyarakat itu, yaitu menyusui bayinya. Jadi kalau ibu harusnya menyusui. Dan kemudian nanti dia berkembang. Jadi akan diikuti oleh aturan-aturan sesuai nilai-nilai yang ada, bagaimana menyusui yang baik. Nah, itu namanya salah satu lembaga sosial. Lalu apalagi? Misalnya perkawinan. Perkawinan itu adalah sebuah lembaga sosial. Jadi di situ adalah adanya sistem peraturan dan adat yang mempertahankan nilai yang penting dalam masyarakat. Jadi ketika menikah itu ada, bukan menikahnya saja yang kita lihat, tapi bagaimana proses pernikahan itu, ya, bagaimana pernikahan itu dilakukan dengan mengikuti satu sistem aturan atau adat istiadat. Yang mulai dari bagaimana cara melamar, bagaimana cara pacaran, bagaimana cara upacara pernikahan, bagaimana dan semuanya, ya, termasuk misalnya pestanya dan sebagainya, itu sebuah aturan, ya, aturan yang dan adat yang disepakati oleh masyarakat dilakukan. Ya, termasuk misalnya kalau Anda tahu bagaimana temu itu dilakukan orang Jawa, ada balang-balangan suruh, ada ngijak telur, ada pangkuk, pangkon dan sebagainya, itu semua adalah sebuah lembaga sosial. Ya. Nah, jadi dengan lembaga sosial ini saya mengharapkan Anda bukan menjadi makin bingung kalau begitu nanti apa bedanya dengan nilai, apa bedanya dengan norma, ya. Itu nanti akan bisa menjadi bingung kalau tidak paham betul, ya. Nah, kalau gitu norma itu di mana letaknya? Norma itu kan bagian dari norma itu bisa menjadi lembaga ketika dia sudah dilembagakan. Ya, dan kalau satu norma saja tidak akan melembagakan, tentu dengan norma-norma yang lain yang mengarah pada satu kegiatan tertentu. Ya, itu jadi lembaga. Ya, dan kemudian harus sudah betul-betul diterima oleh masyarakat dan ditaati, dilakukan untuk mencapai nilai.
Nah, itu untuk mencapai nilai. Jadi kalau gitu lembaga sosial itu ada hubungannya dengan nilai. Ya, untuk mengangkut nilai seperti di atas ini suatu peristiwa yang menekan tindakan aturan untuk mengikuti pola tertentu dan bergerak mengikut jalan yang dianggap sesuai dengan nah sesuai dengan keinginan masyarakat itu adalah nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Jadi kalau pernikahan itu nilai sosialnya seperti apa? Apakah pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang memang sangat suci, kemudian harus ditaati betul-betul, tidak boleh main-main dan sebagainya, itu kan nilai, ya. Oleh karena itu ketika itu dia mau dilakukan harus mengikuti sebuah lembaga sosial, sebuah aturan-aturan yang sudah dilembagakan, ya. Misalnya tadi harus secara terang-terangan, secara ini pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan dengan melibatkan bapak ibu dan mungkin saudara-saudaranya, semua anggota masyarakat di sekelilingnya, ya tonggo teparu dan sebagainya harus diberitahu bahwa yang namanya ini sudah dilamar oleh yang namanya ini dan besok akan melakukan pernikahan. Kemudian pernikahannya juga dilakukan dengan tata cara yang sedemikian rupa karena untuk memenuhi nilai-nilai tentang perkawinan, tentang pernikahan yang dipegang oleh masyarakat. Bukan sekarang menikah besok bisa cerai, ya. Walaupun ada yang mengartikan salah, ya. Kalau menurut saya ya, tapi saya bisa salah ya, mohon maaf. Mengartikan salah yang saya maksud misalnya ketika kita boleh menikah lebih dari 1 sampai 4 dan kemudian kalau kita merasa sudah selesai kebutuhan kita pada seorang perempuan, kita bisa menceraikannya dengan baik-baik dan kita menggantinya dengan yang lain. Nah, itu kalau disalahartikan nanti bisa bisa nggak keruan nanti ya. Jadi itu tidak boleh disalahartikan. Ya, ya saya kira itu satu penjelasan tentang lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu bahasa Inggrisnya adalah social institution. Nah, ini juga jangan kacau dengan institusi tadi, bahwa institusi, wah itu berarti lembaga itu institusi. Institusi misalnya seperti apa? Misalnya institusi pendidikan ya Universitas Muhammadiyah atau SMA Negeri 3 itu kan institusi, bukan itu, tetapi dilihat dari sisi yang lain nanti. Ya, social institution. Beberapa ahli sosiologi seperti Suryono Sutanto, Selo Sumarjan, dan Sulaiman Subati mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan. Bukan lembaga masyarakat ya, lembaga kemasyarakatan. Nah, yang berarti himpunan norma dan berbagai tindakan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti tadi, lembaga sosial pernikahan itu kan himpunan norma dari berbagai tindakan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok yaitu membangun rumah tangga, ya, yang tentu kalau kita ya sakinah mawaddah warahmah atau keluarga yang bahagia sejahtera, ya, yang dan segala macam tujuan yang bagus-bagus ada di situ, ya. Jadi mengatur dan memelihara hubungan-hubungan dalam masyarakat dan pola-polanya agar sesuai nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Makanya tadi ada kalau mau menikah ya harus seperti ini, ya. Yang disepakati harus pihak perempuan laki-laki melamar pihak perempuan dengan syarat seperti ini, dengan diketahui oleh siapa, disaksikan oleh siapa. Ini semuanya dipenuhi. Kemudian setelah melakukan pelamar apa yang konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh laki-laki, konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh perempuan, ya, dan seterusnya dan terus sampai kemudian nanti terjadinya upacara pernikahan, ijab kabul dan sebagainya. Nah, itu kemudian mereka mulai hidup berumah tangga. Itu sebuah contoh lembaga sosial. Nah, ASI pasti penuhi hak setiap bayi untuk mendapatkan manfaat ASI. ASI itu juga lembaga sosial, ya.
menyusui, bukan ASI-nya. Kalau ASI kan apa namanya, cairan gizi ya, cairan yang keluar dari ibu yang penuh dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh putranya ya, bayinya ya, itu ASI. Tapi menyusui adalah lembaga sosial ya, merupakan kumpulan norma tadi dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masa, yaitu kebutuhan akan makan pada bayi, kebutuhan akan tumbuh kembang pada bayi ya. Dan ini contohnya di sini dijelaskannya lebih luas, yaitu mencari rezeki, prokreasi, memenuhi kebutuhan roh, dan juga menjaga ketertiban. Jadi kalau kebutuhan pokok masyarakat, nah itu tadi di dalamnya ada misalnya memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan gizi, ya itu semua masuk di kebutuhan pokok. Sampai loh. Sampai. Ini Kong lagi ngajari yang terakhir. Ini udah ini putuku datang ini sekolah ini guys. Ya mudah-mudahan nggak banyak mengganggu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sisi norma akan terlembaga ya, terlembaga. Tadi kalau Anda tadi nanyakan kalau begitu hubungannya antara lembaga sosial dengan norma itu apa? Ada di sini. Jadi lembaga itu memang adalah kumpulan dari norma yang mengarah kepada tadi untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi. Salah satunya kebutuhan pokok saya jelaskan tadi, misalnya soal membangun rumah tangga, mengembangkan apa, meneruskan keturunan, mengembangkan apa namanya, anak-anak keturunan yang baik ya, yang apa, sehat jasmani rohani ya, dan sebagainya. Jadi itu kumpulan itu ya, kumpulan. Nah, agar kumpulan itu, kumpulan norma tadi itu menjadi lembaga, maka harus dilembagakan. Nah, prosesnya adalah institutionalize atau melembagakan sistem normal tadi. Nah, ya. Nah, untuk bisa melembaga, maka norma itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sebagian besar warga masyarakat menerima norma-norma tersebut. Jadi seperti tadi, misalnya di dalam pernikahan, apakah masyarakat di situ bisa menerima bahwa kalau akan terjadi pernikahan, maka pihak laki-laki harus berinisiatif untuk melamar pihak perempuan. Sepakat nggak? Sebagian besar masyarakat saya kira oke, maka itu akan terlembaga. Lalu ketika melamar caranya seperti ini. Bukan datang sendiri, melamar sendiri, tapi harus melalui dua orang tua, kemudian melibatkan saudara, melibatkan keluarga, melibatkan mungkin juga tetangga, ya, misalkan itu semuanya menerima nggak aturan itu? Iya, semuanya menerima. Itu proses perlembagaannya. Ya. Kemudian norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga masyarakat. Jadi begitulah. Jadi tidak usah disuruh masyarakat kalau mau melakukan pernikahan, putra-putrinya pasti menempuh jalan seperti itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah terlembaga di dalam masyarakat. Jadi mengikuti lembaga sosial perkawinan. Norma tersebut bersanksi, bisa hukuman, aturan adat maupun hukum formal. Ya, bisa hukum atau aturan, bisa adat maupun hukuman. Maksudnya begini. Jadi kalau lembaga sosial tadi dilanggar, maka mestinya ada sanksinya. Ya, bisa sanksi hukum atau aturan adat, artinya hukum aturan adat atau hukum adat atau aturan adat atau hukum formal. Jadi misalnya ada seorang laki-laki sudah melamar pada perempuan, sudah oke, mau dilangsungkan pernikahan, kemudian mendadak si laki-laki berubah pikiran, dia kemudian tidak jadi melakukan itu, membatalkan itu secara sepihak. Nah, itu nanti pasti ada sanksinya. Bisa sanksi adat,
bisa sanksi hukum. Ya. Pada masyarakat modern, adat makin lama makin tidak efektif, maka larinya kepada hukum. Jadi jangan heran kalau kemudian terjadi tuntutan hukum dan sebagainya. Baik. Nah, fungsi lembaga sosial itu apa? Yang pertama adalah pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, ini. Jadi pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap menghadapi masalah kemasyarakatan. Sebagai contoh misalnya, saya beri contoh yang lain, misalnya tentang lembaga pendidikan. Jadi kalau kita mau mengikuti pendidikan tertentu, kita ya harus ikut aturan-aturan, norma-norma yang ada di lembaga tadi, yang sudah dilembagakan kepada masyarakat. Yang secara umum ya pasti ya kita harus mendaftar, kita harus ikut tes, kita harus bayar, kita harus macam-macam. Ya, ikut aturan dari lembaga tadi itu supaya apa? Supaya itu menjadi pedoman kita dalam bertingkah laku dan bersikap dalam kaitannya dengan memperoleh pendidikan yang benar, pendidikan yang sesuai yang kita inginkan. Ya, termasuk misalnya kalau Anda ikut pendidikan gizi ini, ya pasti ada aturan-aturan yang harus Anda lakukan ya. Dan itu ada dan harus Anda pedomani. Kemudian menjaga keutuhan dan integritas masyarakat. Ya, tadi mesti misalnya tentang apa? Tentang tentang pencurian. Ya, pencurian, apakah pencurian itu bisa disebut sebagai lembaga sosial? Ya, bisa disebut sebagai lembaga sosial sepanjang itu dilihat dari sisi aturan perundangan, norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat berkaitan dengan pencurian tadi. Ya, sehingga kalau itu ada, maka masyarakat akan terjaga, hidupnya akan rukun, tidak saling mengganggu, sehingga menjadi keutuhan dan integrasi masyarakatnya menjadi terjaga. Ya, termasuk tadi misalnya pernikahan dan sebagainya, ya itu semuanya larinya ke sana. Kemudian pegangan masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau sistem pengawasan tingkah laku anggota masyarakat. Misalnya tadi aturan tentang pencurian tadi. Nah, jadi itu menjadi pegangan masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian. Kalau ada penyimpangan, pelanggaran terhadap perilaku tadi, maka si pelanggar tentu akan mendapatkan sanksi-sanksi tadi, sehingga tingkah laku masyarakat bisa diawasi dan dikendalikan. Fungsi besar lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu pasti punya fungsi, ya. Fungsi. Nah, ini saya contohkannya di gambar ini adalah fungsi lembaga sosial yang namanya keluarga. Keluarga itu kan juga lembaga sosial. Karena di dalam keluarga itu kan penuh dengan aturan, penuh dengan norma, ya. Itu satu sistem aturan, satu sistem norma, ya. Banyak sekali yang ada di dalam keluarga itu. Yang pertama adalah fungsi manifest, yaitu fungsi nyata, tampak, disadari, dan menjadi harapan sebagian besar anggota masyarakat. Misalnya apa? Keluarga, lembaga sosial, ya, keluarga itu salah satu lembaga sosial, mempunyai fungsi reproduksi. Tapi saya ingatkan ya, ketika kita memandang keluarga sebagai lembaga sosial itu jangan dilihat fisik keluarganya, tapi dilihatlah bahwa di dalam keluarga itu merupakan satu kumpulan atau satu sistem norma, ya, aturan, ya, itu yang harus kita lihat. Ya. Nah, jadi salah satu fungsi manifest dari keluarga adalah mempunyai keturunan.
fungsi reproduksi. Jadi melangsungkan keturunan. Jadi jangan heran kalau misalnya ketika Anda menikah, ya nanti kalau misalnya Anda sama teman-teman kemudian lulus berpisah di masing-masing dengan 3 tahun 4 tahun kemudian ketemu, pertanyaan adalah sudah menikah belum? Kalau sudah menikah berapa anaknya? Ya, karena dalam pernikahan itu memang diharapkan orang yang menikah lalu mempunyai anak untuk melangsungkan keturunan. Ya, jadi salah satu fungsi manifest dari keluarga adalah melangsungkan reproduksi, melangsungkan keturunan. Jadi memiliki keturunan, ya mungkin sebagai anak, cucu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak tampak, tidak disadari dan tak diharapkan orang banyak, tapi ada. Misalnya kalau dalam keluarga tadi adalah fungsi pewarisan gelar atau sebagai fungsi pengendali sosial perilaku menyimpang. Ya. Kalau keluarga itu kan pasti ya. Jadi kalau misalnya namanya ya anak presiden biasanya ya dia akan diperlakukan sebagai orang yang terhormat walaupun dia mungkin belum melakukan apapun. Ya, karena dia mewarisi gelar dari bapaknya presiden, ya sudah dia akan diperlakukan mendapatkan hak-haknya untuk diperlakukan sebagai anak presiden. Jadi dia mewarisi itu gelar itu. Nah, nanti apakah nanti dia bisa menjadi betul-betul menjadi pewaris keluarganya apa tidak itu nanti waktu yang akan membuktikan. Ya, itu. Tapi paling tidak dia akan mendapatkan dulu warisan itu. Oh ya Pak. Pasti dia mesti, oh ya maklum namanya anaknya presiden, ya mesti begitu ya. Nah itu sayangnya kadang-kadang tidak hanya positif, kadang-kadang negatif pun juga diwariskan. Jadi misalnya ini Anda punya bapak ibu yang penderma, ya suka membantu. Nanti kalau Anda melakukan suatu tetanggamu atau yang dikenal, yang Anda kenal dengan baik, kenal keluargamu akan, oh ya wajar. Dia suka membantu, bapak ibunya dulu juga suka membantu. Ya wajar kalau dia ramah, bapak ibunya juga ramah, sopan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kadang-kadang ada orang bilang, wah ya wajar, dulu bapaknya juga tukang minum, tukang main, dan sekarang anaknya jadi tukang minum. Wow. Nah itu yang dimaksud dengan mewariskan gelar tadi. Nah, kemudian fungsi laten yang kedua dari sebuah keluarga adalah mengendalikan sosial perilaku menyimpang, pengendali sosial. Jadi di dalam keluarga itu diharapkan ditanamkan nilai-nilai pribadi yang baik, nilai-nilai akhlak yang baik, ya karakter yang baik, sehingga anaknya itu menjadi berperilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam masyarakat. Ya, tidak melakukan penyimpangan. Nah, itu dikendalikan di dalam keluarga. Maka jangan heran kalau misalnya terjadi tawuran anak-anak dan sebagainya itu tidak hanya soal hukum, tapi sebenarnya dikembalikan kepada bapak ibunya. Bagaimana bapak ibunya kok bisa anak-anak kan menjadi suka tawuran, suka berkelahi antar kelompok. Nah, ini yang menjadi. Oke. Kemudian ciri lembaga sosial. Ini tadi ya. Yang satu memiliki lambang atau simbol. Jadi, memiliki lambang atau simbol. Jadi di pernikahan itu semuanya isinya adalah lambang-lambang. Simbol ini bukan soal istilahnya kalau ini keluar dari ajaran-ajaran agama, bukan ya. Ini hanya soal simbol lambang. Ya. Apa artinya yang gambar di atas itu? Artinya bahwa suami itu harus mencari nafkah. Hasil yang didapat dari suami diberikan kepada istri, kemudian istri menampung dan merawat dengan baik, memanfaatkan dengan baik.
Itu. Ini kan dulu ya. Walaupun berkembangnya sekarang istri pun mencari nafkah ya, tapi zaman dulu itu lambangnya sebenarnya begitu. Jadi mestinya soal penghasilan rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu tanggung jawabnya suami yang mencari semua, tapi yang mengelola, yang memanfaatkan jadi baik adalah istri. Itu pembagian tugas. Itu simbolnya di situ nih, upacara itu. Ya, kemudian ini juga berfungsi juga bahwa laki-laki nanti menyebarkan benih pada perempuan dan perempuan harus menjaga kehamilannya dengan baik sehingga anaknya tumbuh sehat, nanti lahir sehat dan seterusnya. Ya, ini ciri lembaga sosial. Jadi memiliki lambang atau simbol. Di bawah ini juga ini ada lambang-lambang. Apa artinya gedang? Apa artinya tebu? Apa artinya ada cengkir, ada apa, itu semuanya merupakan lambang-lambang yang berkaitan dengan membangun rumah tangga. Jadi bukan tahayul ini ya, jangan dianggap ini sebagai tahayul, bukan. Ini hanya lambang. Ini isinya ajaran-ajaran tentang filosofi tentang kehidupan berumah tangga. Ya, misalnya tebuan, teping, kalbu. Jadi kalau sudah menikah jangan nengok kiri ke kiri kanan lagi, harus mantap ya, sudah punya pasangan dan membangun dengan baik, yang menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan berbuat dengan baik untuk membangun rumah tangga yang baik. Cengkir itu akan sering pikir, jadi pikirannya harus tetap berkonsentrasi bagaimana membangun rumah tangga itu supaya menjadi rumah tangga yang dan seterusnya ya nanti. Jadi ini semuanya bukan tahayul, tapi ini semuanya lambang atau simbol. Kemudian memiliki tata tertib dan tradisi. Ya kan kalau kita lihat kan ini semua tata tertib tradisi kan di situ ya. Tidak boleh sembarangan, misalnya pasang tarupan ini kok di pinggir jalan ya nggak bisa, ini harus dipasang di pintu gerbang rumahnya ya. Kemudian memasangnya pun dengan aturan-aturan. Ya. Jadi jangan dianggap itu satu ini tidak dilakukan enggak apa, ya enggak apa-apa. Tidak dilakukan enggak apa-apa. Wong ini hanya simbol kan tadi hanya. Tapi semuanya dilakukan dengan penuh tata tertib. Ya. Jadi upacara pernikahan pun juga ada tata tertibnya. Mulai dari lamaran sampai pernikahan, sampai temu, sampai dan sebagainya ya. Kemudian memiliki satu atau beberapa tujuan, nanti jelas ya. Kalau membangun rumah tangga, lembaga sosialnya ke sana itu tujuannya apa. Lalu memiliki nilai, ya, nilai dalam masyarakat tadi, apakah nilainya nilai yang dipegang oleh masyarakat, ya, seperti apa keluarga itu, ya. Apakah keluarga itu punya nilai yang jelek, apa nilai yang bagus di dalam keluarga, mempunyai nilai kesucian, nilai kesakralan dan sebagainya ya, itu nilai. Terus memiliki usia lebih lama, artinya apa? Artinya tidak hanya satu generasi ini berlangsung, tetapi bergenerasi-generasi. Ya, satu generasi hilang, muncul generasi berikutnya, dan tetap saja dia memegang lembaga sosial ini. Ya. Kemudian memiliki alat kelengkapan, saya kira iya ya. Satu contoh misalnya, saya keluar dari situ ya, misalnya lembaga pendidikan yang namanya Universitas Muhammadiyah. Punya lambang tuh, punya simbol tuh. Ya tuh gambar-gambar itu, apakah itu tidak ada makna, apakah itu tahayul? Bukan, itu hanya lambang simbol, bahwa simbol yang melambangkan tujuan Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah seperti apa, itu terlambangkan dari situ. Lalu memiliki tata tertib dan tradisi nggak punya, tata tertibnya punya, tradisinya punya. Kalau tradisi itu yang selalu diturunkan turun menurun di Universitas Muhammadiyah itu seperti apa itu sih ada. Lalu memiliki beberapa tujuan jelas ya. Lembaga pendidikan yang namanya Universitas Muhammadiyah itu mempunyai satu atau beberapa tujuan. Kalau menurut saya tidak hanya satu tujuan pokok, tapi diikuti oleh beberapa tujuan-tujuan yang lain. Lalu memiliki nilai
jelas ya nilai, sehingga masyarakat pun bisa menilai apakah Universitas Muhammadiyah itu pantas kita acungi jempol atau pantas kita beri apresiasi atau justru sebaliknya. Jadi dia memiliki nilai-nilai. Secara umum, apalagi bahwa dia adalah lembaga pendidikan pasti punya nilai. Lalu memiliki usia lebih lama, jadi itu Muhammadiyah itu nanti akan generasi mungkin lulusan pertama nanti akan lulus, kemudian beraktivitas ya dengan masyarakat, lalu kemudian dia mati diganti oleh lulusan berikutnya ya dan seterusnya, dia akan terus berlangsung sampai kapan Universitas Muhammadiyah itu berhenti lah, itu tergantung nanti bagaimana perkembangan secara sosial dan alami dari Universitas Muhammadiyah itu. Lalu memiliki alat kelengkapan ya mulai dari penerimaan mahasiswa sampai penyelenggaraan proses belajar, wisuda dan sebagainya, semuanya membutuhkan alat kelengkapan. Ada kelas, ada laboratorium, ada dosen, ada ya semuanya. Dosen itu termasuk alat kelengkapan ya. Kemudian transportasi, kemudian mungkin juga punya klinik dan sebagainya yang bisa mendukung agar proses pembelajaran di lembaga pendidikan Universitas Muhammadiyah itu berjalan dengan baik. Ya. Terus penggolongan lembaga sosial. Berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yang disebut dengan creative institution. Secara tak sengaja tumbuh dari kebiasaan masyarakat, misalnya tadi tata cara perkawinan. Norma-norma yang berkembang misalnya sopan santun. Ya. Kemudian hubungan timbal balik antar tetangga. Kerukunan di dalam kehidupan ya. Itu semuanya berkembang saja di dalam masyarakat. Tidak sengaja dibentuk dan itu sudah begitu saja terbentuk oleh sebuah proses interaksi antara anggota masyarakat. Ya, terus berbagai upacara adat itu juga tidak sengaja dibentuk ya, tidak dengan sengaja. Itu namanya creative institution. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam kaitannya dengan soal gizi, soal makan, apa creative institution itu? Ya. Misalnya apa? Misalnya pola konsumsi kita itu yang ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur buah, ada itu nggak sengaja dibentuk. Itu melalui proses interaksi aja. Ya, bahwa orang itu harus makan, kalau makan itu harus ada nasinya sebagai makanan pokok. Ya. Kemudian untuk mengantarkan nasi perlu adanya lauk pauk. Jadi bukan pertimbangannya bukan gizi, bahwa makanan pokok itu adalah makanan yang sumber karbohidrat, kalau lauk pauk itu sumber protein, sumber zat kembang, bukan begitu. Tapi masalahnya hanya bahwa makanan orang itu harus makan kenyang. Yang bisa mengenyangkan itu apa ya? Tentunya yang banyak dimakan. Apa yang banyak dimakan? Nasi, ada singkong, ada apa ya yang memberikan rasa kenyang dan juga. Kemudian kalau makan nasi tok ya tentunya tidak akan enak, tidak bisa masuk dengan banyak. Maka supaya makannya banyak, bisa masuk dengan baik, maka perlu lauk pauk ya, mengantarkan. Nah, jadi kalau begitu di dalam lembaga sosial, pola pangan yang ada makanan pokok, ada lauk pauk itu bukan didasarkan pada gizi, tapi didasarkan pada kebutuhan untuk hidup, mempertahankan hidup, lalu lauk pauk itu untuk mengantarkan bahan-bahan makanan yang bisa memberikan kehidupan tadi menurut adat, yaitu nasi, singkong, dan sebagainya. Lalu sayur itu penyertanya, buah itu. Ini makanya di dalam pola makan kita, walaupun yang asli, walaupun ada sayur, buah, dan tapi itu bukan sesuatu yang harus. Ya, syukur ada buah, tidak ada yang apa. Beda dengan ketika itu kemudian dimasuki oleh
nilai-nilai gizi bahwa sayur buah itu harus mutlak, harusnya ada. Jadi orang tuh harus makan sayur, harus makan buah. Itu ketika kita sudah belajar banyak. Itu ya, jadi pola pangan kita itu tidak sengaja terbentuk. Sama dengan pola pangannya orang Amerika, orang Eropa. Kenapa di sana nggak ada makanan pokok? Di sana nggak ada lauk pauk. Ya makannya itu seperti itu. Misalnya burger itu ya sudah di situ ada roti, sumber karbohidrat, ada ikannya. Kalau sayurnya kemudian bisa masuk di situ, dijadikan satu, di situ udah jadi satu. Ya. Lalu misalnya pisang gitu ya, itu sudah campuran. Kemudian di kelompok yang lain, misalnya di Cina misalnya ada yang namanya tapjai. Ya, tapjai itu tidak dipakai untuk makan nasi. Tapjai itu ya sebenarnya itu makanan lengkap, itu sudah ada karbohidrat, sudah ada sebagai sayur, sudah ada buah, sudah ada lauk pauk, sudah jadi satu dicampur di situ. Ya. Cuman di Indonesia kemudian jadi salah kaprah, namanya tapjai dipakai untuk mengkonsumsi makanan pokok kita. Karena bagaimanapun juga kita sudah kadung melembagakan yang namanya nasi itu sebagai makanan pokok. Ya, yang namanya makan pokok harus ada, harus menjadi utama. Bahkan kemudian sampai terjadi hidup ayam lah, pokoknya yang penting sudah punya beras. Jadi menganggap yang lain-lainnya nggak penting. Yang penting adalah beras, punya beras. Nah, itu lembaga sosial terkait dengan pola pangan di Indonesia. Ya. Kemudian ini seperti contoh lain, tata cara perkawinan, norma itu juga semuanya tidak sengaja. Dulu berkembang saja dengan dasar interaksi, ada usul dilakoni, ada usul lakon, akhirnya terlembaga dan menjadilah lembaga sosial tentang perkawinan, upacara adat dan sebagainya. Kemudian yang dua yang disebut dengan enacted institution. Enacted institution itu, mohon maaf ya. Jadi enacted institution itu sesuatu yang memang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya apa? Lembaga pendidikan, keuangan, kesehatan. Ya, rumah sakit itu sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan, perawatan orang sakit, penyembuhan orang sakit, dan seterusnya. Lalu apa? Bank, perbankan itu dibentuk. Nah, kemudian tadi Universitas Muhammadiyah itu lembaga pendidikan dibentuk. Ya, bahkan departemen pendidikan pun dibentuk ya untuk mengatur masalah-masalah di dalam. Jadi isinya adalah aturan pedoman, aturan, norma yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Dia ada departemen pendidikan nasional, ya. Sekarang Kementerian Pendidikan Nasional, dan kemudian ada masing-masing ada Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Muhammadiyah, ada swasta, ada negeri, ada SMA, ada SMP, semuanya, dan itu merupakan dan itu mengangkut aturan ya. Jadi sementara ini tidak diperbolehkan orang kalau masuk universitas kok nggak punya ijazah SLTA, itu nggak punya, nggak boleh. Gimana? Saya lulusan SMP boleh nggak saya langsung masuk ke perguruan tinggi? Nggak boleh. Saya harus ke SMA dulu, baru kemudian bisa ke SLTA dulu maksudnya ya, bisa SMK, bisa SMA, baru saya boleh kuliah. Nah itu aturan di dalam lembaga sosial kependidikan. Nah itu contoh-contoh di dalam lembaga sosial tadi. Kemudian berdasarkan sistem nilai ya yang diterima oleh masyarakat, nilai yang dipegang, yang dinilai oleh masyarakat, itu ada yang namanya basic institution yang dianggap penting dalam upaya pengawasan tata tertib di masyarakat, misalnya keluarga, sekolah, negara, kabupaten, provinsi,
yaitu semuanya basic institution. Itu perlu ada, penting, dan harus ada di dalam masyarakat. Ya. Itu namanya basic institution. Jadi kayak misalnya juga perbankan, pasar, itu penting. Pasar artinya dalam arti kata tempat untuk melakukan pertukaran ya. Jadi tidak harus pasar seperti yang kita lihat sekarang ini, tidak, tapi pasar dalam arti kata tempat untuk melakukan pertukaran ya. Pertukaran itu bisa jual beli, bisa pertukaran dalam arti barter ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah subsidiary institution yang dianggap kurang penting. Misalnya apa? Tempat hiburan atau rekreasi itu dianggap kurang penting. Ya. Tidak harus ada. Ya. Nah, tapi di dalam perjalanan sebuah masyarakat, nanti suatu saat yang tidak penting itu menjadi penting. Atau bahkan bisa juga yang penting menjadi tidak penting. Nah, tergantung bagaimana masyarakat tadi berkembang. Ya, sebuah kelompok sosial tadi berkembang. Ya, misalnya tentang hiburan rekreasi ini. Mungkin dulu betul-betul tidak tidak dianggap penting itu. Orang rekreasi itu orang yang melakukan kegiatan yang tidak banyak manfaatnya gitu kan. Tapi sekarang mungkin sudah mulai diakui bahwa rekreasi itu penting. Ya, untuk apa? Untuk menyegarkan jiwa, ya, untuk memberikan makanan pada emosi kita, ya, pada secara psikologis kita, memberikan pembangunan atau membangun hal tertentu, ya. Itu mungkin perlu. Jadi menghindari rasa bosan, ya, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu hiburan itu penting dalam arti kata positif ya. Ya, semuanya memang di dalam perkembangan di suatu pasti ada positif ada negatif. Ya, mestinya yang kita harus bangun, kembangkan dan sebagainya itu yang positif-positif, ya, bukan yang negatif. Nah, kemudian berdasarkan penerimaan masyarakat, ya, approve institution, bentuk yang secara umum diterima masyarakat. Misalnya apa? Lembaga pendidikan, lembaga peradilan, lembaga keuangan. Ya. Lembaga yang kaitannya dengan kehidupan keagamaan, misalnya masjid, kemudian gereja, kemudian mungkin juga UIL itu namanya yang tempat orang Buddha, orang Hindu, ya, itu sebuah lembaga yang kaitannya dengan upacara keagamaan, kehidupan beragama. Ya, itu approve, diterima oleh masyarakat secara umum ya. Kalau kemudian misalnya terjadi, misalnya kok ada misalnya tempat ibadahnya dibakar gitu ya karena masyarakatnya tidak mau menerima, itu soal lain ya. Tapi secara umum itu adalah approved institution, bentuk yang secara umum diterima masyarakat. Itu. Kemudian unsanctioned institution, bentuk yang secara umum ditolak masyarakat. Misalnya berbagai perilaku penyimpangan, merampok, memeras, pusat perjudian, prostitusi. Ya, jadi itu lembaga-lembaga sosial yang sebenarnya secara umum ditolak oleh masyarakat. Tapi pada kenyataannya ada. Dan terbentuk, dan itu berkembang di dalam masyarakat. Ya. Bahkan yang namanya prostitusi itu sudah ada sejak zamannya dulu kala ada, dan sampai diperkirakan sampai kiamat pun masih ada. Padahal itu tidak digendai, secara umum ditolak oleh masyarakat. Ya, mungkin pernah mendengar itu ada
apa namanya pusat-pusat lokalisasi prostitusi ya, kemudian pada di demo masyarakat mau ditutup lah ya. Kemudian kalau sudah ditutup apakah prostitusinya hilang? Tidak ya. Lembaga prostitusinya tidak hilang, lembaga sosialnya itu tidak hilang. Kalau kemarin dilokalisasikan di lokal tertentu, diawasi di ini, sekarang mereka menjadi tidak terawasi. Ya, mereka menjadi secara diam-diam melakukan transaksi dan sebagainya, tidak bisa dikendalikan, susah untuk dikontrol dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi perdebatan sangat keras ini ya, antara kelompok yang setuju dengan lokalisasi dan tidak setuju dengan lokalisasi. Ya, tapi ada apa tidak lokalisasi itu prostitusi, lembaga prostitusi tidak pernah akan tidak. Ya. Lalu memeras itu masih ada, itu pemerasan itu di mana-mana ya. Kemudian pusat perjudian itu di mana? Nah, perjudian itu kan sudah menjadi lembaga masyarakat yang unsanctioned tapi ada itu. Ya, bahkan kalau Anda boleh mencoba untuk melihat di dalam masyarakat, kadang-kadang sesuatu pun dijadikan perjudian. Ya. Pernah melihat misalnya ada sekelompok anak muda, kemudian dia berjudi untuk melihat mobil yang lewat ini nomornya ganjil apa genap. Nah, yang pertama lewat mobil genap apa ganjil lah, itu buat tebak-tebak. Nanti yang menebak genap betul nanti dapat, nanti dia menjadi pemenang. Ya, perjudiannya berapa? Ya. Sampai seperti itu jadi perjudian. Ya. Itu karena apa? Karena perjudian itu sudah melembaga di dalam masyarakat. Ya, bentuknya lembaga ininya apa? Institusinya yang bisa kita lihat secara ini itu bisa macam-macam. Ya, bisa lembaga resmi tentang perjudian, bisa pakai lotre itu, bisa ini, tapi bisa juga yang informal. Ya, yang macam-macam ya, perjudian di market, sabung ayam, ada itu semua. Itu lembaga perjudian. Nah, kemudian Anda tahu perampok itu di mana-mana ada perampokan itu. Baik dengan kekerasan maupun tidak dengan kekerasan itu. Nah, tapi kalau namanya merampok pasti ada kekerasan ya. Walaupun mungkin tidak dengan pembunuhan, tapi pasti ada kekerasan. Ya, ini unsanctioned. Nah, kemudian berdasarkan faktor penyebarannya ada yang disebut general institution. Bentuk yang diketahui dan dipahami masyarakat secara umum, misalnya keberadaan agama dalam kehidupan. Ya, itu umum. Jadi agama itu adalah sebuah lembaga sosial secara umum. Agama, bukan agama Islam ya, bukan agama Katolik ya, tapi agama itu adalah lembaga sosial secara umum, bahwa sebagai masyarakat kita harus beragama dengan mengikuti aturan-aturan perilaku yang ada di dalam agama tadi. Tapi secara umum ya, itu namanya general institution. Lalu kalau restricted institution, bentuk yang hanya dipahami oleh anggota kelompok tertentu, misalnya pelaksanaan ajaran agama Islam, itu restricted institution. Nah, agama Katolik, agama Kristen yang hanya dipahami, ditaati, dilakukan oleh orang-orang Kristen. Katolik demikian juga, Hindu juga begitu. Jadi orang yang Islam tidak bakal paham, tidak bakal mengikuti. Walaupun mungkin ada beberapa yang hampir sama ya, misalnya ketentuan-ketentuan hampir sama, misalnya yang namanya bohong itu di Islam ya nggak boleh, di Kristen nggak boleh, di Katolik, Hindu, Buddha juga nggak boleh. Ya, tapi bentuk-bentuk ajarannya pasti beda, pasti memiliki ciri-ciri khas tertentu ya, sesuai dengan agamanya tadi ya. Itu namanya restricted institution. Lalu berdasarkan fungsinya, ya, yang disebut dengan cooperative institution.
bentuk yang berupa kesatuan pola dan tata cara tertentu, misalnya pranata perdagangan, pranata industri. Itu kooperatif institusi, bentuk yang berupa kesatuan pola dan tata cara tertentu ya, misalnya pranata perdagangan. Kalau perdagangan itu ya harus begitu ya, boleh nggak ada tawar menawar, boleh nggak ada pemilihan barang, boleh nggak ada seleksi, boleh nggak ada penolakan, dan sebagainya, itu semua ada di situ ya. Pranata industri itu juga bentuk yang polanya sudah tertentu ya. Kalau membuat makanan tertentu ya harus begini ya, caranya begini, aturannya begini, polanya begini, semuanya tertentu. Itu nih, semuanya teratur, dilakukan secara teratur. Sebaliknya ada yang namanya regulatif institusi, bentuk yang bertujuan mengatur dan mengawasi pelaksanaan nilai atau norma yang berkembang di masyarakat. Ya, misalnya pranata hukum, ya, ada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, di dalam lembaga sosial itu yang disebut dengan pranata hukum ada tidak hanya mengenai objek masyarakat yang dipantau, masyarakat yang diawasi, tetapi juga berlaku juga untuk para pengawas hukum tadi. Jadi aturan hukum itu juga berlaku untuk para pengadil, hakim. Kalau hakim nolong ya hakimnya harus diadili, harus itu ya. Jadi aturan pranata hukum itu tidak hanya berlaku satu pihak, tetapi kepada dua pihak. Artinya pengawas pun, ya, pelaksana hukum pun juga. Jadi mestinya kalau ada polisi melanggar lalu lintas, seharusnya tidak boleh jalan ke Stepper Borden, kok polisi nekat, itu polisinya seharusnya melanggar aturan itu. Jadi harusnya bisa dituntut secara hukum ya, karena kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya polisinya mengejar pembunuh yang lari dan dia membutuhkan waktu singkat, terpaksa dia melanggar jalan yang seharusnya tidak boleh, harusnya searah dia, tapi harus dilakukan dengan hal-hal tertentu supaya tidak menimbulkan kecelakaan. Ya, jadi kalau Anda melihat kok ada polisi sepeda motoran dengan gaya untuk mengatur kemudian melanggar lalu lintas, itu polisinya boleh dilaporkan itu. Saya kira kalau mereka kesatria harusnya mereka dikenai sanksi juga. Ya, jadi terus misalnya ketika ada iring-iringan truk yang ngangkat prajurit misalnya, di depan terus pada ngebrakin semua suruh minggir, itu nggak betul itu ya. Jadi sebagai anggota masyarakat, mereka juga harus mengikuti aturan. Kalau macet ya mereka ya harus antri seperti kita, nggak boleh menyuruh orang minggir, kecuali kalau misalnya prajurit tadi mendapatkan tugas untuk memadamkan sebuah peperangan atau sebuah kekacauan masyarakat yang butuh cepat. Nah, itu baru, itu pun dengan aturan, misalnya dengan pengumuman dulu, diberitahukan dulu, atau kalau itu mendadak ya dengan sirine dan sebagainya. Ya, tidak boleh dilakukan sembarang. Ya, ini yang disebut dengan regulative institution. Contoh ya, bentuk yang bertujuan mengatur atau mengawasi pelaksanaan nilai atau norma yang berkembang di masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya pranata hukum, kepolisian, berjalan dan berjalan itu kalau resmi ya, artinya untuk hukum formal. Tapi kalau hukum tidak formal, di situ ada apa? Ada agama juga. Agama itu juga bisa dimasukkan sebagai regulative institution, mengawasi pelaksanaan nilai atau norma ya yang pada masyarakat. Misalnya agama Islam kan punya nilai-nilai, punya norma-norma, punya aturan yang harus ya. Orang yang tidak sholat ya harus ditegur supaya dia sholat ya. Kalau perlu diguyur air ya, kalau dia tidur ya misalnya subuh masih tidur, artinya perlu dibangun, dan kalau tidur perlu ya diguyur air supaya dia bangun sholat. Ya, tentu dengan aturan-aturan yang sudah
berlaku dan disepakati ya. Oke. Nah, ada 5 jenis lembaga sosial. Tapi sebelum saya berlanjut ke sana, mungkin ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang fungsi lembaga sosial tentang pernikahan tadi. Ya. Apabila pasangan suami istri memilih untuk child free atau tidak mempunyai anak, apakah berarti menyalahi fungsi pernikahan sebagai reproduksi? Ya. Ya, begini. Jadi salah satu tujuan dari pernikahan adalah melangsungkan keturunan. Jadi fungsi pokok yang harus dipenuhi dalam menikah itu adalah memiliki anak. Namun demikian di dalam kehidupan masyarakat itu kan tidak bisa norma itu berdiri sendiri. Jadi lembaga sosial tentang keluarga, tentang itu juga berada di lembaga sosial yang lain. Ya, tentang agama, tentang kehidupan sosial yang lain. Ya, jadi itu saling berpengaruh. Jadi kalau misalnya ternyata ada sepasang suami istri menikah dan dia tidak memiliki anak, itu tergantung dari masyarakatnya. Apakah itu dianggap sebagai sebuah tanda petik kesalahan atau tidak. Ya, tapi masyarakat juga punya lembaga-lembaga sosial lain toh, punya agama, punya aturan undang-undang yang lain, punya kehidupan sosial yang lain ya. Nah, maka jangan heran kalau ada yang ya masyarakatnya nggak apa-apa, maklum itu kan memang sudah dari sononya, sudah memang tidak diberikan oleh Allah untuk punya anak, ya sudah kita terima. Ya, yang penting sebagai keluarga suami istri itu tetap menjalankan aturan hukum, aturan sosial, termasuk aturan agama dan bermanfaat bagi sekeliling dan sebagainya nggak masalah. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang menganggap itu harus dibetulkan. Makanya jangan heran kalau kemudian ada perceraian karena tidak memiliki anak. Ya, lalu cerai, lalu satunya menikah dengan yang lain, istrinya menikah juga dengan yang lain, dan kadang-kadang setelah mereka menikah dua-duanya bisa punya anak. Nah, ya mungkin memang secara secara medis memang tidak cocok, tidak ada kecocokan antara tadi. Tapi kadang-kadang salah satu ternyata suaminya menikah lagi, dia punya anak, dia terpenuhi apa yang dituntut oleh keluarganya, oleh lembaga pernikahan yang di situ untuk melangsungkan keturunan. Tapi si istri memang tidak bisa punya anak. Atau sebaliknya, istrinya setelah cerai menikah dengan orang lain punya anak, laki-lakinya tidak punya anak. Ya, itu karena soal medis ya. Jadi jangan dibahas sebuah lembaga sosial itu terlepas dari lembaga sosial yang lain. Di dalam kehidupan itu sebuah lembaga sosial itu ada di dalam lingkungan sosial yang lebih luas ya, yang dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang ada dan berlaku di dalam masyarakat itu ya. Maka sikap yang ada vonis yang diberikan adalah tergantung dari masyarakat itu sendiri tadi seperti saya contohkan. Ada yang ya ada apa orang tidak punya. Memang sebaiknya orang punya anak. Kalau tidak menikah nanti tidak punya anak. Nanti kalau tidak menikah punya anak nanti bingung anaknya yang didik siapa, tanggung jawab siapa. Atau maka harus diatur itu. Tetapi kalau kemudian dia menikah tidak punya anak, mungkin itu sebuah kelainan ya, sebuah keterkecualian yang bisa dimaklumi kadang-kadang, tapi kelompok masyarakat lain kadang tidak bisa dimaklumi. Tergantung nilai yang berkembang di masyarakat tadi. Gitu ya. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Terima kasih.
Iya, oke. Ada yang lain yang mau tanya? Ini pertanyaannya bagus sekali. Siapa nih ya tadi yang bertanya ya? Ria Kirani, Pak. Nomor 050. 050. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, siapa yang bisa bertanya lagi? Pertanyaan bagus seperti ini. Yo, ini pertanyaan yang bagus itu harus mikir juga ya. Anda harus paham dulu baru bertanya. Artinya bukan paham diri, tapi artinya paham persoalannya. Yo, saya kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya lagi? Soal pemahaman pengertian dari lembaga sosial. Apa saja pokoknya yang berhubungan, luas sekali ya. Tidak sempit ya, luas sekali. Lembaga sosial kan luas sekali. Yuk, siapa yang bertanya? Yuk, saya tunggu. Yuk, nggak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan dulu. Tapi nanti kalau ada, saya boleh dipotong ya, boleh dihentikan. 5 jenis lembaga sosial. Sebenarnya lembaga sosial itu banyak sekali di masyarakat itu. Tetapi untuk memudahkan kita mempelajari, mengawasi, atau memperhatikan, maka secara umum lembaga sosial itu dibagi menjadi 5. Ya. Yang pertama yang disebut dengan keluarga. Wish, ada gangguan ini. Iya, ada gangguan ini, Mohon maaf. Di tempat saya ada gangguan nih. Mungkin di tempat Anda nggak ada. Anda bisa melihat dengan jelas paparan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, berarti yang ada gangguan itu di tempat saya. Kalau gitu boleh saya dibantu untuk share screen tadi pada yang sudah saya kirimi. Ini gini kadang-kadang. Sudah lama nggak ada masalah itu atau muncul masalah. Saya tak, mohon maaf ya, ini saya tak ganti apa? Ini nanti sharing, saya dibantu sharingnya. Suaranya neng kini yuk. Bentar ya, sayangnya ya. Ya, saya stop share dulu, nanti saya dibantu share ya. Sudah.
keluarga, ya. Bagian lembaga sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Jadi watak dan perilaku seorang terpengaruh oleh lembaga keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Fungsi peranata keluarga adalah menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Nah, ini yang apa namanya? Yang tadi berhubungan dengan apa yang ditanyakan tadi. Bahwa memang secara umum fungsi peranata keluarga itu adalah utamanya adalah kelangsungan hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup masyarakat adalah yang pertama tadi, masyarakat itu tidak punah. Jadi masyarakat itu akan diikuti oleh keturunan-keturunan sehingga masyarakat itu akan berlangsung terus. Misalnya contohnya masyarakat Jawa. Jadi tidak bagaimana bisa masyarakat Jawa itu eksis terus kalau misalnya pasangan-pasangan orang Jawa itu tidak punya anak. Ya. Itu. Kalau misalnya terjadi perkawinan campuran kan tidak nanti ras Jawanya kan tidak murni lagi. Ya. Oleh karena itu ras Jawa itu akan terpelihara dengan baik ketika banyak pernikahan-pernikahan yang tidak silang. Artinya pernikahan ya Jawa dengan Jawa. Ini supaya ras Jawa ini akan terus berlangsung. Ini salah satu fungsi pokok dari keluarga itu begitu. Ya. Kalau kemudian ternyata tadi ada, itu kan soal penyimpangan, dan itu hanya terjadi cuma 1-2 ya, persennya kecil, keluarga yang tidak punya anak itu tidak begitu banyak. Jadi itu saya kira tidak mengganggu secara umum. Oleh karena itu sikap dari masyarakat itu sendiri yang akan menentukan nanti. Ada yang berbeda-beda tadi, ada yang menganggap itu enggak apa-apa, wajar lah. Yang penting ya dia mempunyai fungsi dalam kelangsungan kehidupan masyarakat yang lain. Misalnya apa? Tadi hidup lebih sejahtera, hidup lebih baik, hidup lebih rukun, hidup kebersamaan dan sebagainya. Yang penting itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa punya satu kelompok yang mungkin menilai bahwa itu enggak betul, maka itu harus betulkan. Ya apa? Ya cerai, lalu menikah lagi. Si laki-laki menikah dengan yang lain, perempuan menikah yang lain, gitu kan? Itu seperti itu, ya. Tapi memang fungsi dari keluarga itu sebenarnya memang untuk mempertahankan kelangsungan dalam arti kata penggantian generasi tadi supaya tidak punah, dan kelangsungan dalam arti kata hidup berbahagia, sejahtera dan sebagainya. Jadi begitu, itu fungsi keluarga. Ya. Maka ya ada lembaga keluarga yang sudah goyah ini. Ya, di negara-negara maju itu sudah goyah. Seperti misalnya Perancis. Kemudian ada daerah Skandinavia itu kayak Denmark itu sudah mulai goyah. Misalnya apa? Fungsi keluarga untuk kelangsungan hidup itu tidak lagi dipegang oleh masyarakat. Banyak mereka yang tidak mau lagi punya anak. Sehingga mereka terikat kehidupan keluarga pun juga sudah tidak menjadikan hidup berkeluarga itu adalah sebuah beban, ya, dan mereka tidak menginginkan itu. Nah, kalau yang seperti ini maka apa? Karena lembaga peranata keluarga itu goyang, ya, maka kelangsungan hidup masyarakatnya juga goyang. Dikhawatirkan ras itu akan punah kalau pemerintahnya tidak mengambil kebijakan. Ya. Maka di Perancis itu sekarang sudah ada bahwa orang yang mau berkeluarga, kemudian dia mau hamil, ya perempuannya mau hamil dan hamil itu dia dapat hadiah. Hadiahnya enggak kecil, hadiahnya sesuatu yang bisa menunjang kehidupan anak itu supaya kata-kata merepotkan itu menjadi tereliminasi, gitu ya. Ya, tapi ternyata itu pun tidak 100% berhasil. Maka mereka khawatir kalau ras mereka nanti lama-kelamaan akan punah. Ya, kalau
keberlangsungan bernegara itu bisa dilakukan dengan hal yang lain karena tidak harus tergantung pada ras tertentu ya. Walaupun itu misalnya Indonesia itu peran dari ras Jawa itu kan luar biasa banyak. Kalau itu Jawa itu hilang rasnya, kan masih ada ras Batak, ada ras yang lain-lain, ada orang Papua, ada orang yang lain, nggak masalah ya. Atau nanti mengandalkan ini apa namanya migrasi, jadi orang-orang luar negeri yang mau ke situ, dan ini tuh keberlangsungan negara. Maka negara-negara tertentu itu ada yang sudah mulai mempromosikan, masuklah ke negaraku, menikahlah di sana dan punya anak di sana supaya pendudukku tidak lama-lama tidak habis. Ya, tidak lagi berpikir soal ras. Tetapi yang boleh masuk pasti diseleksi. Kalau orang yang tidak produktif, orang yang tidak cerdas, orang yang ini pasti tidak boleh, nanti bisa menurunkan generasi yang tidak bagus, nanti negaranya menjadi melemah. Ya. Itu karena hubungannya dengan lembaga sosial keluarga nih, fungsi peranata keluarga ini. Ya. Oke, slide berikut. Ya, slide berikut. Kemudian lembaga agama. Jadi agama itu termasuk aliran kepercayaan di sini ya, karena kita lihat ini dari sisi sosial ya, bukan dari sisi agamanya, tapi dari sisi ilmu sosialnya. Jadi agama itu dianggap sebagai lembaga sosial. Ya, jadi agama adalah merupakan salah satu jenis lembaga sosial yang harus ada di sebuah masyarakat. Jadi masyarakat kalau tidak ada yang namanya agama, ya masyarakat itu jadi apa ya? Jadi apa? Ateis pun tidak ya, karena ateis pun kadang-kadang ada agama tapi tidak menyembahnya kepada Tuhan ya, menyembahnya kepada yang lain ya. Nah, itu ada ya. Nah, jadi agama itu mutlak harus ada ya. Makanya termasuk sistem kepercayaan, aliran kepercayaan. Ya. Sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, mencakup kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan antar manusia dengan lingkungan. Jadi agama ini adalah mengatur yang pertama hubungan kita ke atas, ya. Hubungan kita ke atas yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam jelas ya, Kristen pun jelas, tapi kita juga nggak tahu apakah kalau kita mengatakan semuanya masuk ke Tuhan yang Maha Esa, pengertian kita Tuhan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi apakah itu ya sama dengan yang orang Kristen, ya masuklah ke ke surat ini ya. Jadi agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, karena kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Tanpa menyebutkan itu Tuhan apa tidak, ya, supaya tidak rancu nanti. Ya, kalau kita mengatakan Tuhanku beda dengan Tuhanmu, berarti kita mengakui ada Tuhan yang lain. Nah, itu supaya tidak itu maka tidak disebut. Pokoknya aku menyembah apa yang disembah yang beda dengan apa yang kamu sembah. Ya, ini soal agama. Tapi harus ada agama itu di sebuah negara. Ya, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah agama Hindu, apakah Konghucu, apa-apa, atau juga aliran kepercayaan tertentu, ya, yang mengatur hubungan kita dengan tanda petik Tuhan. Ya. Kemudian mencakup juga kaidah-kaidah kehidupan kita dengan lingkungan kita. Jadi sudah jelas itu yang sekarang banyak dilanggar ini ya. Bahwa sudah dikatakan di dalam buku suci kita, Al-Qur'an kita, bahwa orang itu harus menjaga keseimbangan lingkungan. Jangan merusak itu. Kalau merusak itu berarti kita tidak melaksanakan isi-isi yang sudah diamanahkan dalam Al-Qur'an. Ya, kita menggunakan sumber daya alam boleh, tetapi tetap harus mempertimbangkan jangan sampai merusak keseimbangan alam. Nah, ini yang sekarang banyak
dilanggar ini. Kadang-kadang kita memanfaatkan tanpa memperdulikan apakah pemanfaatan sumber daya kita ini bisa mengguncangkan keseimbangan alam. Ya, nah ini yang menjadi problem yang besar. Harusnya kalau kita punya agama, kalau apalagi kita mengaku beragama Islam, mestinya tidak semena-mena menggunakan sumber daya alam supaya keseimbangannya tetap. Misalnya apa? Tidak semena-mena menebangi hutan, tidak semena-mena menebangi perbukitan, ya, mengikis perbukitan. Itu semuanya nanti akibatnya keseimbangan lingkungannya akan terganggu. Apa yang diperoleh? Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan ke kita. Allah akan marah. Bentuk kemarahan Allah apa? Ya, misalnya malapetaka, banjir, bandang dan sebagainya. Ya. Lalu juga di dalam lembaga keagamaan ini juga mengatur kehidupan kita dengan sesama. Ya. Kalau kita ya belum minallah dan belum minnas. Hubungan kita harus baik. Ya, bahkan kita kalau tidak bisa baik dengan hubungan kita dengan sesama, kita pun tidak bisa diterima, malah kita bisa rusak semua, ya. Ya, banyak sekali aturan-aturan dalam agama kita yang mengatur hubungan itu, soal zakat, soal sedekah, soal saling menghormati, saling menghargai, tidak menghina dan sebagainya. Tolong menolong, ya. Saya kira di agama lain juga hampir sama. Jadi agar supaya kehidupan kita menjadi seimbang, rukun, damai, ya, sejahtera, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyerang, tidak saling, ya. Itu tentang lembaga agama. Oke, next. Berikut. Lembaga perekonomian. Nah, ini ya di mana-mana masih ada lembaga perekonomian nih. Peranata sosial yang mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, termasuk kaitannya dengan makan dan gizi. Itu di sini ada perekonomian, mengatur perdagangannya, tapi ya, yang mengatur perdagangannya. Ya, bagaimana memproduksi barang? Misalnya kalau kita contohkan makanan, ya memproduksi makanan. Ya, ada aturannya. Kok disebut lembaga? Ya karena di situ syarat dengan aturan norma. Misalnya apa? Bahan dasar yang dipakai harus bahan dasar yang baik, yang sehat, ya kan? Pengelolaannya juga harus baik, sehat, terhindarkan dari kontaminasi macam-macam. Ada kontaminasi yang kaitannya dengan kimia, kaitannya dengan kuman, kaitannya itu semua. Itu kan aturan bagaimana packing dilakukan. Bagaimana kalau makanan ya rasanya harus bisa diterima oleh masyarakat, ya, dan seterusnya. Kalau bisa, kalau sekarang sudah mulai diterapkan kandungan zat gizinya apa saja, ya, supaya si konsumen itu tidak menjadi kekurangan zat gizi ketika mengkonsumsi makanan itu. Nah, itu semua kan aturan, itu kan kumpulan aturan yang berkaitan dengan produksi pangan. Lalu kemudian distribusinya, bagaimana makanan itu dibawa dari pabrik ke pasar-pasar, dari kota satu ke kota yang lain. Bagaimana cara mengangkutnya, dengan apa, ya. Semuanya kan aturan semuanya. Belum aturan-aturan yang terkait dengan aturan kenegaraan, misalnya kalau truk, kalau ini ya mesti ada pajaknya sendiri, ya. Ini menggunakan BBM juga aturannya tidak boleh menggunakan BBM yang tidak diperkenakan di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya, misalnya pilihannya yaitu, ya, dan seterusnya. Ini semuanya syarat dengan aturan, makanya disebut peranata sosial. Sekumpulan aturan norma yang mengatur tindakan-tindakan masyarakat dan hal-hal memenuhi kebutuhan pokok. Dalam hal ini adalah di bidang perekonomian. Terus juga soal misalnya soal mendapatkan
laba. Walaupun kita mengatakan yang namanya ekonomi, aku kalau jualan ya kalau bisa untung itu yang sebesar-besarnya. Misalnya saya beli barang itu 100 rupiah, ternyata saya jual 10.000 laku, kenapa tidak? Ya, itu setara ini kan begitu. Tapi tentu di dalam lembaga ekonomi tadi tidak boleh berdiri sendiri, ada lembaga agama, ada lembaga ya. Tadi yang saya mengatakan tadi ya, kita itu lembaga itu tidak berdiri sendiri, tapi dia berhubungan juga dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Ya, walaupun Anda menjual barang harganya 100 dijual 10.000 kok laku, ada yang mau beli, bisa-bisa, tetapi harus apa ya layak, ya. Apa ya wajar, apa ya lazim, apa ya kita kalau sini apa ya itu menjadi halal. Kalau kita harga 50 kok kita cari keuntungan kok menjadi banyak sekali gitu kan, dengan melakukan promosi yang berlebihan, dan apakah ya layak? Ya enggak lah, yang layak-layak saja lah. Kalau yang namanya untung tuh ya 10%, 15% ya. Walaupun mungkin dengan 20%, dengan 100% pun ada yang beli ya, tapi kita harus bisa mawas diri ya. Itu lembaga perekonomian ya tadi. Jadi yang saya gambarkan tadi, lembaga perekonomian pun tidak berdiri sendiri, tidak lepas, tapi juga berhubungan dengan lembaga sosial yang lain. Di antaranya tadi lembaga keagamaan. Oke, next. Lembaga pendidikan. Pendidikan itu jangan diartikan sempit ya, jadi pendidikan dalam arti kata luas. Peranata pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan manusia agar mampu mencari nafkah hidup saat ia dewasa, seperti meliputi meningkatkan potensi, kreativitas, dan kemampuan diri. Jadi bisa formal, bisa non formal, bisa informal ya. Tahu bedanya non formal dengan informal? Ya, kalau sekolah pendidikan formal tahu, bagian formal itu apa? Yo SD, SMP, di sini ya SLTP, bisa SMP, bisa MI, bisa MTS, bisa pokoknya semua yang normal, yang formal. Ya, aturan sekolah masuk dengan aturan tertentu, punya ijazah dan sebagainya, SMA, perguruan tinggi itu formal. Tapi ada yang namanya informal dan non formal. Tahu nggak bedanya informal dengan non formal? Pendidikan informal itu apa? Pendidikan non formal itu contohnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Boleh jawab. Ayo, siapa boleh jawab? Siapa yang mau jawab? Apa pendidikan informal itu? Apa pendidikan non formal itu? Sama apa tidak informal dan non formal? Contohnya apa? Yo, siapa yang bisa Saya, Pak. Yo, silakan. Ini Kalau nomor berapa ya? 164. Oke, 164. Silakan jawab. Kalau untuk pendidikan formal sendiri itu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan kalau pendidikan non-formal sendiri itu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Oh, menjawab pertanyaan saya enggak? Oh, menjawab pertanyaan saya enggak? Enggak toh? Itulah tandanya. Kalau Anda tuh kalau menjawab pertanyaan tuh buru-buru, tidak direnungkan dulu pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah apa bedanya pendidikan non formal dan pendidikan informal? Oh, kan belum jawab. Tadi kan baru menjawab apa? Formal ya, pendidikan formal dan apa tadi? Aku nggak jawab, nanti Anda bisa jawab pertanyaan saya.
Izin Ya, menjawab. yang saya tanyakan adalah pendidikan informal bedanya dengan pendidikan non formal. Ayo, ulangi lagi. Izin menjawab Bapak. Ya, nomor berapa ini? 060. 060. Yang tadi berapa? 0 berapa tadi? Sebelum ini? Ya. Tadi 050. 060 sebelum ini, sebelum yang menjawab bersemangat tadi coba. 0 berapa kok lupa tak catat, kok jadi lupa nih mau tak catat. Halo? Oke. 060. Silakan dijawab. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur, sedangkan informal jalur pendidikan yang berada di keluarga dan lingkungan. Oh, itu Anda baca di mana? Itu jawaban Anda sama dengan tadi yang sebelum ini, ya. Nah, tapi tidak seperti itu yang disebut pendidikan informal dan non formal. Kalau pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang walaupun terstruktur, terini, tapi tidak masuk sebagai pendidikan formal. Ya, seperti misalnya kursus, misalnya Anda kursus, terus pelatihan itu non formal. Tapi kalau informal itu misalnya pendidikan yang tidak ada, ya betul yang kalau kaitannya itu tidak ada strukturnya memang. Ya. Jadi pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga misalnya mengundang guru ke keluarga. Tapi kemudian nanti diikutkan ujian untuk kesetaraan, misalnya ujian kesetaraan untuk SD, SMP. Ya. Memang tidak struktur. Jadi jawaban tadi agak kurang lengkap sedikit. Ya. Karena Anda mungkin tidak ditambahi dengan contoh. Kalau tidak lebih contoh mungkin Anda bisa memberikan lebih jelas. Ya. Jadi kalau pendidikan non formal itu juga tetap ada sertifikatnya. Ya, Anda lulus pelatihan ya, Anda lulus kursus jahit menjahit gitu ya. Tapi bukan SD SMP di luar itu ya. Tapi ada strukturnya, bahkan kurikulumnya pun juga ada tertentu, tahap-tahapnya juga dilakukan tertentu oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sudah dapat izin dan sebagainya. Tapi kalau pendidikan informal itu dilakukan betul tanpa struktur, ya, bisa dilakukan di dalam keluarga atau di dalam hal mana, misalnya juga di masjid-masjid atau di gereja-gereja atau di mana, ya, tidak terstruktur, tidak ada kurikulumnya, tidak ini, ya, dan tidak ada memberikan tidak ada tanda sertifikatnya, ya, semuanya. Tapi di dalam KKN, Kerangka Kerja Nasional Indonesia, itu kegiatan-kegiatan itu bisa diakui. Ya. Jadi misalnya juga Anda misalnya Anda lulusan SMA, kemudian Anda bekerja di rumah sakit, Anda ditugaskan membantu bagian gizi, lalu di situ Anda bekerja mengelola makanan dan sebagainya, akhirnya Anda belajar sendiri tentang gizi. Ya, suatu saat nanti Anda bisa mengikuti ujian penyesuaian untuk setara D3 gizi. Kalau Anda lulus, maka Anda akan diakui sebagai D3 gizi dengan pembayaran dan sebagainya, penghargaan yang disetarakan dengan D3 gizi. Kemudian Anda bisa lagi, nanti suatu saat lagi Anda bisa ujian lagi untuk disetarakan dengan S1 gizi. Anda bisa mendapatkan, kalau Anda lulus, ya, cuman itu belum berlangsung secara mulus di Indonesia, tapi arahnya nanti akan ke sana. Jadi ada orang yang misalnya hanya SMP, lalu dia misalnya ikut di bengkel, lalu dia
belajar tentang mesin di situ, dan akhirnya dia akan menjadi ahli nanti, ya, ahli mesin, khusus ahli mesin mobil. Dia akan dapat penghargaan sesuai dengan keahliannya tadi. Ya, jadi itu ya. Oke. Ada yang bertanya? Jadi kalau di sini yang disebut lembaga pendidikan di sini tidak formal aja, tapi juga formal, informal maupun non formal. Yang penting adalah meningkatkan potensi, kreativitas dan kemampuan diri. Ya. Kemudian membentuk kepribadian dan pola pikir yang logis dan sistematis. Ya, jadi logis, sistematis. Dan mengembangkan sikap cinta tanah air. Ya, ini yang apa namanya di pendidikan-pendidikan non formal kadang-kadang nggak ada. Informal kadang-kadang nggak ada. Ya. Tapi dengan pendidikan-pendidikan tadi lewat keluarga, lewat misalnya agama, lewat itu pasti harapannya juga ada diselipkan juga mengembangkan sikap cinta tanah air. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ke slide berikutnya. Lembaga politik. Ya, lembaga politik itu serangkaian aturan, peraturan yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dan aktivitas umum dalam masyarakat atau bernegara. Di Indonesia tersusun secara hierarki, ada namanya Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Itu namanya lembaga politik. Jadi jangan dimaknakan politik itu kayak misalnya PDI, ada Golkar, ada itu kan bagian dari lembaga politik. Nah, itu mengatur interaksi kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi-ideologi tertentu supaya bisa baik, ya. Tidak berantem, tidak ini. Nah, itu namanya lembaga politik, ya, supaya tidak terjadi konflik, bahkan kemudian pertikaian, ya, konfrontasi antar kelompok, ya. Maka diaturlah di dalam ini ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan, dan juga aturan-aturan yang lain. Misalnya apa? Misalnya ada peraturan bupati. Ya, mungkin ada juga sih peraturan camat, ya, yang sifatnya hanya lokal di situ, ya, tidak mengikat pada masyarakat di luar daerahnya, ya. Dan tentu kekuatannya rendah, ya, kekuatan mengikatnya rendah. Tapi itu sebenarnya serangkaian lembaga itu, aturan kumpulan itu dipakai untuk mengatur kehidupan dan aktivitas politik dan kehidupan umum secara luas di dalam masyarakat. Ya, itu lembaga politik. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau yang berkaitan dengan makanan, itu bisa masuk di lembaga apa ya? Dari 5 tadi, kalau makanan itu bisa masuk lembaga apa ya? Lembaga perekonomian mungkin, Pak. Lembaga ekonomi. Iya, perekonomian. Perekonomian. Siapa setuju? Ini nomor berapa jawab? 173. 173. Siapa setuju dengan 173? Atau ada yang tidak setuju? Apakah
Pranata sosial yang berkaitan dengan soal makan itu ada di lembaga perekonomian. Nggak ada yang jawab. Ada yang mau jawab lain selain lembaga pendidikan? Saya izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya dari semua lembaga, Pak. Dari semua lembaga. Ini nomor berapa ya? 161. 101. 161. Oh, 161. Anissa Aprilia. Iya. 061. Ya, 061. Baik. Jadi ya semua jenis lembaga masuk ke situ. Ya. Lah piye? Kok bisa begitu? Lah kan cuma ada 5 jenis. Maksud ada berarti ditambah 1 jenis apa? Kumpulan dari semua jenis lembaga masuk di 1 jenis sendiri ya, kayak lembaga yang kaitannya dengan pangan. Ya. Lah gimana kalau begitu? Ya. Jadi begini, yang disebut dengan lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, itu kan jenis-jenis pokok dari sebuah lembaga. Tapi di dalam pengembangannya, di dalam masyarakat, lah ini susahnya ilmu masyarakat itu di situ. Jadi relativitasnya itu sangat tinggi, keberagamannya itu sangat tinggi. Ya, jadi di dalam masyarakat itu kadang-kadang ada lembaga-lembaga yang susah. Ini sebenarnya lembaga itu masuk di mana? Kalau misalnya tata aturan bagaimana makan yang baik, bagaimana makanan yang bergizi tinggi dan sebagainya, itu masuknya tidak di lembaga mana-mana, tidak di lembaga pendidikan, tidak di. Kalau pemahamannya, meningkatkan pemahamannya supaya dia berperilaku mengkonsumsi makanan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sehat, itu masuknya di lembaga pendidikan. Ya, tapi keterkaitannya dengan pemenuhan kebutuhannya yang harus dilakukan dengan membeli, dengan pertukaran, itu masuknya di lembaga perekonomian. Ya, jadi lembaga tentang pola makan itu sebenarnya tidak bisa secara eksklusif menjadi sebuah jenis lembaga, ini dimasukkan ke dalam salah satu jenis ini. Tergantung dari sisi apanya. Kalau kesehatan itu masuk di lembaga mana? Lembaga politik, ekonomi, pendidikan, agama. Ya mungkin semua masuk. Atau lembaga keluarga. Bahkan sebenarnya Anda boleh kritis. Harusnya membagi jenis lembaga seperti yang ini sekarang ini sudah rasanya kok harus diteliti ulang. Ya, sayang kita tidak memiliki kompetensi untuk mengubah ini. Kita hanya punya pemikiran saja. Jadi mestinya 5 jenis lembaga yang ada di masyarakat kok 5 ini kurang. Masih ada jenis-jenis lembaga sosial yang keluar yang tidak bisa masuk di dalam kelima jenis itu. Seperti misalnya ya tadi. Misalnya pola makan tadi. Pola makan itu masuk di mana? Kalau kita memenuhi kebutuhan kita dengan membeli itu bisa masuk ke lembaga perekonomian karena jual beli masalahnya. Kita membeli makanan sesuai dengan aturan itu masuknya di lembaga. Tetapi kalau pola makan kita yang 4 hari sekali, yang sehari makan 3 kali, lalu mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk dan sebagainya, itu lo masuk di mana? Ya. Paling nanti Anda bisa masukkannya ke lembaga politik, karena di situ aktivitas umum dalam masyarakat.
ya kan? Masuknya di situ aktivitas umum. Jadi aktivitas dalam mengkonsumsi makanan supaya bisa sehat, sejahtera. Munculnya di mana? Ya mungkin memang ada aturan-aturannya, tidak merupakan undang-undang, tidak merupakan ketetapan MPR, tidak merupakan peraturan pemerintah dan sebagainya, tapi didukung oleh itu. Ya, misalnya apa? Misalnya tentang isi piringku ditetapkan melalui apa? Peraturan Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan. Ya kan? Tentang apa? Tentang bagaimana menilai gizi yang baik. Kalau aku makan supaya gizinya baik, terus nilainya gimana? Ada penilaian status gizi, ada penilaian angka kecukupan gizi. Semuanya larinya kepada aktivitas umum dalam masyarakat. Jadi masuknya di lembaga politik. Nah, itu ya penjelasannya. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, nanti pada satu saat nanti Anda akan ketemu, wah ini nggak bisa masuk kemana-mana. Ya. Secara langsung tidak masuk kemana, hanya mungkin terkait dengan lembaga agama. Misalnya, kalau Anda makan, tidak boleh makan daging babi, masuknya lembaga mana? Lembaga agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa pembagian menjadi 5 lembaga, 5 jenis ini rasanya kok menurut saya kurang. Ada lembaga-lembaga sosial yang lain yang susah dimasukkan ke dalam 5 jenis ini. Termasuk lembaga sosial berkaitan dengan soal makanan. Baik, saya kira itu ada pertanyaan ya. Next. Slide next. Nah, slide kita sudah habis ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, ya ini kan kita masih punya waktu berapa nih? 25 menit ya. Saya beri sebuah penugasan. Ya, penugasan ini dilakukan secara kelompok. Anda boleh membuat kelompok atau kalau kemarin saya sudah memberikan penugasan ya tinggal menggunakan kelompok yang kemarin. Kalau belum ya bikin kelompok karena saya itu kadang-kadang lupa. Terlalu banyak kelas ya. Ada kelas D3, ada kelas S1 semester 2, semester 4, semester 6. D3 juga semester 2, semester 4. Lalu ada matrikulasi, ada kelas LG ya, agak lupa. Nah, nanti dibagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, sebaiknya kelasnya sendiri-sendiri, jadi jangan campur kelas A ya di kelas A, kelas B ya di kelas B, kalau ada kelas C ya di kelas C. Ini saya lihat 145 tadi ya. Banyak sekali, itu harusnya kalau di tatap muka itu harusnya jadi 3 kelas, ada kelas A, B, C ya. Karena satu kelas kan idealnya 40 orang. 45, 40 ya. Nah, ini 145 itu sudah banyak sekali. Ya. Nah, ininya apa tugasnya adalah coba cari salah satu contoh lembaga sosial yang berkaitan dengan perbaikan gizi. Bukan makanan loh ya, perbaikan gizi. Anda bisa lihat perbaikan gizi itu apa saja. Perbaikan gizi masyarakat. Ya, Anda bisa lihat, Anda baca, Anda cari, Anda pahami, Anda bisa cari di Google, apa sih perbaikan gizi masyarakat itu maknanya. Lalu Anda mencari, ada nggak lembaga masyarakat yang berkaitan dengan itu. Contoh, ya. Lalu
Anda beri jawaban, kenapa kok Anda memilih itu sebagai lembaga sosial di bidang perbaikan gizi makanan. Ya, perbaikan gizi makanan ya yang lengkap ya. Kenapa? Alasannya apa? Lalu bisa nggak Anda sebutkan aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam lembaga sosial tadi? Ya. Kecuali pola pangan loh ya. Kalau pola pangan kan tadi sudah dibahas. Ya. Tadi kan lembaga sosial. Kalau Anda bisa pola pangan itu normal-normal yang ada di situ apa? Ya tadi bahwa orang makan itu 3 kali sehari. Kalau makan itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada itu kan itu aturan-aturan. Terus ada aturan yang lain yang di situ. Kalau kita ini harusnya kalau dikaitkan dengan soal agama tadi, kalau ini ya kalau kita makan ya tidak boleh makan makanan yang haram ya. Terus harus toyib ya. Membelinya harus dengan cara yang benar dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi contoh yang Anda berikan nanti tidak boleh pola pangan, pola makan. Karena pola makan sudah kita bahas. Tapi itu bisa menjadi contoh ya. Baik, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Duduk di sini ya. Ya. Ini ada tanya apa enggak ini? Enggak. Sakit tahu kan ininya. Aja kayak sih. Apa ini bocor apa? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka bisa kita akhiri. Tadi tugas itu diketik dalam format apa namanya Word, ya, Word dengan apa ukuran huruf 12, ya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 2 halaman. 2 halaman saja ya. Lalu dikumpulkan ke saya, satu kelompok mengumpulkan satu saja tapi ditulis kelompoknya. Misalnya, Pak, ini saya mengumpulkan dari kelompok 1 kelas A, terdiri dari saya, NIM sekian, nama apa, 2 nama siapa, NIM sekian ya. Tuh. Ya, isinya ini maksimum 2 halaman pakai Word. Ya, jangan mengirim pakai Google Form. Apa namanya? Yang satunya itu Google apa? Yang kalau buka harus minta izin. Google Drive. Nah, Google Drive. Itu kalau buka kan harus minta izin. Nah, maksud Anda ngirimkan apa tugas kok saya buka harus minta izin dulu, kalau nggak diizinkan nggak bisa buka ya, mendingan biasa anggap Anda nggak ngirim ya, kirimkannya yang sederhana. Terus kapan waktu pengiriman? Karena ini tugasnya serius, Anda nggak bisa sembarangan ini bikin tugasnya, harus banyak belajar ini. Mungkin Anda harus mendengarkan kuliah-kuliah saya yang berikutnya. Oleh karena itu tugas ini dikumpulkan setelah 1 malam ketika besok Anda ujian akhir. Jadi kalau besok Anda ujian jadwal UAS-nya besok pagi, maka Anda mengumpulkannya paling lambat nanti malam jam 12 malam. Nah, jadi lambat-lambatnya adalah malam ujian akhir jam 12 malam paling lambat. Dan di dalam proses perkuliahan saya berikutnya Anda boleh tanya kalau belum jelas tentang tugas ini. Wah, setelah Anda mau membuat tugas kok ada yang Anda nggak paham, Anda boleh tanyakan. Ya, yang penting produk akhir dari tugas ini adalah sesuatu yang
berkualitas. Jadi tidak pendapat yang sembarangan tapi serius. Ya. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira kita bisa akhiri kuliah pada hari ini untuk ketemu minggu depan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bapak.